Ilmu ini tidak banyak yang mengkaji karena rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini yang bisa membuat orang merasakan manja-manja sama Allah. Hanya ilmu inilah yang membuat orang gak pernah kesepian di batinnya. Selama-lamanya dia bahagia, selama-lamanya. Sekali dia kenal Allah, selama-lamanya dia kenal Allah. Sekali dia pernah merasakan Allah bersamanya, selama-lamanya dia akan merasakan kebersamaan dengan Allah. Sekali, apapun yang terjadi, itu semua izin Allah. Maka cukup katakan di hati setiap pagi, setiap sore, aku rela, aku ridho kepada Allah. Udah, pasti bahagia hidupnya. Ya. Alhamdulilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah. Dimanapun kita, kapanpun kita, Tuhannya tetap sama. Alhamdulillah. Walaupun hidungnya ada yang mancung ke depan, ada yang mancung ke belakang. Kalau ini namanya mancung, namanya doang. Tapi Allahnya sama. Alhamdulillah. Salawat dan salam mari kita kirimkan. Rasa rindu, rasa terima kasih kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau bukan karena beliau, kita nggak bisa ngaji begini, ya. Kita nggak mungkin punya persaudaraan atas nama nur keimanan ini, nggak mungkin. Maka kita sampaikan kepada Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai Rasulullah. Beliaulah kalau boleh disebut simbol kasih sayang alam semesta. Meskipun pengikutnya hari ini tidak banyak yang mewarisi itu, ya, malah kemudian mewarisi sisi yang lain. Semoga kita mewarisi sifat-sifat Rasulullah. Amin. Ya. Yang saya hormati Rafi, ada Ahmadnya, nama sirnya Rasulullah itu ya, yang disebut oleh Sayyidina Isa. Nabi Isa itu ketika mengabarkan akan kemunculan Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah belum lahir. Nabi Isa itu seorang yang disebut Ruhullah, Spirit of God, Ruhullah. Maka dia berbicara dengan nama Ruh. Disebutlah namanya Nabi Muhammad itu dengan nama Ruhnya, Ahmad. Ya. Tapi ilmu ini baru kemarin, ya biasanya banyak orang yang nanya-nanya, saya jawab, ternyata jadi rame. Ya. Kita lagi pending dulu dan kita tahan dulu kajian tentang nama Ruh. Ya. Ya. Begitu juga manggilnya Mbak Ii gitu ya, Gigi gitu. Saya juga punya. Ya, begitu juga nih Albis ya, makasih bajunya ya. Gimana Bang Ivan? Alhamdulillah. Semuanya nggak mungkin saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah. Semoga dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Tema kita ini basic tapi dalam. Dialog Sayyidina Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Sayyidina Jibril menyamar jadi seseorang yang paling gagah sealam semesta. Tapi Nabi Muhammad mengatakan yang paling keren wajahnya siapa? Nabi Yusuf. Di kalangan sahabat Nabi yang paling mirip Nabi Yusuf itu namanya Dihyah. Dihyah itu kalau ini teteh-teteh ini ngelihat lupa napas kali. Ya, bisa mati berdiri, mati duduk kali ya. Bahkan seorang ratu tercantik saat itu, ya, dia istri seorang menteri tapi sama dengan ratu yang disebut namanya Zulaikha. Ada 5 nama yang disebutkan dalam riwayat yang ada, lebih malah kan. Itu pun tadi ngangkat dia sebagai budak, tapi malah dia jatuh cinta kepada budaknya. Itu terjadi ketika digosipkan, masa nyonya jatuh cinta sama budaknya. Hatinya terbakar, dia tersinggung. Awas nih ibu-ibu sosialita, belum tahu dia mukanya Yusuf gimana, ya, yang mirip dengan Dihya Al-Kalbi itu. Maka dibuatlah acara biasa, ibu sosialita buat acara, biasanya kan ibu sosialita buat tas gitu ya, bawa kendaraan, semuanya bajunya lengkap. Tapi disediakan di depan makanan, buah-buahan lengkap dengan pisau. Disuruhlah Nabi Yusuf ini lewat, sup, dipanggil ya, panggil Ucup kali kalau di Sunda ya, Ucup, datanglah. Ketika Nabi Yusuf melangkah, bau harumnya dahsyat. Harumnya itu bukan dari parfum, karena emang dari sananya dia harum. Harum maskulinnya itu muncul. Dia jalan pelan-pelan, sangat laki-laki tangguh, sangat maco gitu, tapi anggun. Membuat ibu-ibu itu nggak jadi makan. Begini,
Dan mereka nggak sadar kalau sudah melukai tangannya. Yaqta'na aydiyahunna, mereka melukai tangan-tangannya. Bukan motong ya, yaqta' walaupun arti aslinya memotong, tapi di situ artinya melukai. Kenapa saya sebutkan kisah ini? Ini baru memandang wajah Nabiullah Yusuf. Kata Nabi Muhammad, Jamali Yusuf nisfu jamali. Gantengnya Nabi Yusuf itu separuh dari keindahan wajah Nabi Muhammad SAW. Tapi disembunyikan dalam nama Muhammad bin Abdullah. Disembunyiin. Jadi kalau perempuan melihat Nabi Muhammad aslinya, itu bisa nggak napas. Seperti Nabi Daud, kalau beliau lagi baca Mazmur, Zabur, 3 hari 3 malam beliau nggak perlu makan minum. Itu burung langsung diam, angin langsung diam, apa aja langsung diam. Bahkan beberapa burung-burung mati karena nggak bisa bergerak, mendengarkan indahnya bukan main. Ya. Suaranya Nabi Yusuf, suaranya Nabi Daud itu juga separuh kemerduan dari suara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini wajahnya mirip dengan Nabi Yusuf. Datang kepada Nabi Muhammad SAW, ternyata di dalamnya adalah Jibril alaihissalam. Orang ini kemudian bertanya 4 hal pertanyaannya. 4 hal inilah yang saya harapkan nanti menjadi panduan kita kalau belajar agama. Jadi belajar agama itu nggak usah ribet-ribet, 4 aja. Ya, hadisnya sahih, ada kalau kita belajar hadis itu disebut hadis valid, bahasa Arabnya sahih. Hadis Muslim, jadi dalam ilmu hadis itu ada 2 kitab yang sahih yang disepakati, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Di Sahih Muslim nomor pertama dalam bab iman disebutkan kisah ini. Ini karomah sahabat, karomah itu kejadian luar biasa. Malaikat menampakkan dirinya kepada para sahabat. Dan mereka bukan lagi tidur. Itu lagi keadaan kejaga. Jadi jangan-jangan ada yang bertamu ke sini, dia bukan manusia. Bisa jadi, ya, siapa tahu. Mungkin duduk di sini, wallahu a'lam. Hal ini terjadi berkali-kali di kalangan sahabat, terjadi berkali-kali. Nabi Ibrahim pernah mengalami itu. Dan beliau nggak ngeh sampai kalau sekarang buatin nasi kebuli, buat sendiri. Motong sendiri, masakin sendiri, kira-kira 3 jam lah. Ketika dihidangkan, apa kata mereka? Kami tidak makan. Kami nggak makan. Barulah Nabi Ibrahim merinding. Oh, kalian bukan manusia toh. Ternyata kalian malaikat. Jadi sekelas Nabi Ibrahim bisa nggak ngeh kalau itu seorang malaikat. 3 orang malaikat datang. Apalagi orang kayak saya, apalagi orang kayak kita semua. Sama lah ya, kita kan sama-sama pendosa semua. Ya. Sayyidina Jibril yang menyerupakan diri menjadi Dihya bertanya 4 hal. Pertama, apa itu al-Islam? Pakai alif lam. Al-Islam. Lalu dijawab dengan rukun Islam. Apalagi rukun Islamnya? Tapi coba lihat rukun Islam itu dari awal sampai akhir itu amal zahir, amal fisik. Ya, zahir itu bahasa Arab, lawannya batin. Tapi bukan kebatinan dalam bahasa Indonesia loh ya. Kalau kebatinan dalam Indonesia itu saya nggak mau juga tuh ya. Itu gak ada urusan sama saya. Itu ada pakarnya yang lain. Tapi batin di sini artinya ruh. Rukun Islam semuanya dari syahadat. Coba syahadat pakai lisan ya. Maka mu'alaf kita nggak tahu dia beneran mu'alaf atau enggak. Banyak mu'alaf ngaku mu'alaf, kita nggak tahu loh hati dia. Terus yang kedua sholat, yang ketiga zakat, keempat puasa, yang kelima haji. Semuanya fisik. Semuanya fisik. Jadi nggak ada jaminan orang pulang haji dia jadi benar, nggak ada. Karena ini dimensi fisik. Kebenaran itu nanti ada dalam batinnya. Kalau batinnya sudah bercahaya, baru bercahaya keluar. Jadi capek-capek kita framing orang dengan penampilan fisik, tapi batinnya belum benar. Bukan berarti Albi salah buat baju bagus-bagus, enggak ya. Lalu beliau bertanya lagi tentang al-iman. Dijawab dengan rukun iman. Rukun iman itu 2 paket sebenarnya. 1 percaya kepada Allah, udah include malaikat, kitab suci, nabi-nabi, hari akhir udah include. Tapi ada yang berat satu lagi, nomor 6. Percaya kepada takdir. Itu yang berat ya. Gimana teh? Kuat? Harus kuat lah teh. Nggak jatuh dengan masa ini, jatuh dengan masa itu.
Tapi kalau mau naik, dinaikkan Allah naik juga. Ya. Kita ini sering berprasangka kepada Allah, padahal salah-salah kita juga. Ya. Dan ketika kita mendapatkan kebaikan, sering jumawa, merasa ini aku, padahal sebenarnya ada peran Allah di situ. Ini yang kita lupa. Nah, maka takdir itu bahasa Arab artinya ukuran. Ukuran yang Allah berikan. Jadi bisa jadi kita ini diberikan 1 sampai 10 ukuran, kita cuma milih 2, 3, ya. Nah, ada orang yang maksimal, dia memilihnya 7, 8, 9, 10. Jadi takdir itu seperti itu. Pernah sakit gak? Pernah sakit? Ya. Tapi kalau bagi seleb sih, buruk itu bukan sakit. Apa? Suaranya habis. Ya. Atau mohon maaf, popularitasnya menurun. Itu takdir buruk bagi teman-teman selebriti barangkali. Tapi sebenarnya itu bukan buruk. Saya baru paham pas ketemu Bang Dik. Bang Dik itu bagi dia semua takdirnya baik. Dia orang yang positive thinking. Untuk apa saja, ya. Ini kembarannya Bang Andre nih. Ya. Buruk itu bagi kita. Tapi bagi yang lain mungkin baik. Bagi yang rate-nya lagi naik, dokter. Kalau ada orang sehat semua, baik nggak bagi dia? Ya, maka sakitnya seseorang itu takdir baik bagi dokter. Berarti baik buruk itu subjektif atau objektif? Ya, dari Allah aja turunnya baik. Apa kata Imam Nu'taila? Jika engkau tidak sadar dalam keadaan sehat, Allah akan menyadarkanmu dalam keadaan sakit. Jika kamu tidak sadar dalam kesuksesan, Allah akan bikin sadar kamu dalam keadaan gagal. Pilih mana ayo? Pasti pilihnya yang enak. Ya, tapi ini akan terjadi semua sama kita. Orang yang nggak terima, ganti Tuhan aja. Berani nggak ganti Tuhan? Ganti Tuhan nggak bisa. Tuhan itu cuma namanya aja yang beda-beda. Dia satu. Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Tapi nyembahnya ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Gak usah ke agama lain. Orang Islam aja nyembah Allah yang ada cuma bab rezeki doang. Jadi kalau sholat mintanya cuma rezeki. Berarti dia cuma nyembah Allah dalam satu hal, bab rezeki. Ada teman saya rezekinya lagi oke, terus gak sholat. Kenapa gak sholat? Jawabannya sederhana. Gue lagi gak butuh Allah. Itu saya dengar langsung ya. Ada juga yang sudah doa dan dia merasa sudah doa dan gak dapet. Emang Allah siapanya dia? Dia atur-atur ya? Ya. Kita nih punya bos. Kita bawa proposal ke dia. Kita mau ngadain acara sebulan lagi. Seminggu sebelum acara dia belum ngasih dana bantuan. Boleh nggak kita marahin? Bos, gue buat ada acara nih, lu bantu dong. Bisa gitu nggak? Ya bisa begitu. Nah kita sering kurang ajar sama Allah. Saya sudah doa setahun, Allah nggak kunjung-kunjung kasih. Itu kurang ajar namanya. Itu hamba kurang ajar tuh. Ya, dan banyaklah hamba kurang ajar tuh sekarang. Ya, baik. Jadi takdir itu iman yang paling berat menurut saya. Kalau percaya kepada Allah semua orang percaya. Maka imam dari para imam ahli zikir namanya Abul Hasan Syazili mengatakan, celaka bagi orang yang percaya kepada Allah tapi tidak terima takdir Allah. Ya. Celaka itu bahasanya udah gawat tuh ya. Wailun, celaka bagi orang yang percaya kepada Allah tapi tidak percaya, tidak terima, tidak ridho dengan ketentuan Allah. Apa takdir Allah kepada kita malam ini? Cik. Ngapain bang? Bagus. Ini lolos nih. Allah kumpulkan kita malam ini, ya itulah takdirnya malam ini. Jadi rukun iman yang intinya depannya sama belakangnya itu udah ke bawah semua. Dan saya mau tanya, kalau tadi al-Islam semuanya zahir, benar ya? Kalau iman naruhnya di mana? Percaya itu di mana? Hati, jangan di sini, pusing kepala kita. Jadi jangan beriman dengan akal, berimanlah dengan kolbu. Akalnya nurut, baru akalnya cerdas. Karena kolbu itulah yang akan merasakan sesuatu itu ringan. Jadi dalam surat Thaha ayat 2 Allah berfirman, Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa.
kami tidaklah turunkan Quran bagimu untuk menyulitkanmu. Quran itu justrunya bikin bahagia, happy. Tapi kok hari ini orang belajar Quran jadi kaku. Tashqa itu artinya bikin kamu kaku, tidak bahagia, nggak happy. Kan lawan dari syaqawah itu sa'adah. Sa'adah itu happiness. Jadi kalau orang belajar agama terus nggak happy, ada masalah dalam dia ngaji. Ya, punya teman nggak ketika dia mohon maaf ya ngaji, jadi soleh, jadi alim, jadi hijrah, terus tiba-tiba jadi kaku? Ada? Kalau iya berarti ada metode belajarnya yang bermasalah, bukan hijrahnya yang salah. Karena berguru itu penting, al-isnad minad din. Berguru bersanad itu penting. Jadi fanzur amman ta'khuzuna dinakum. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Perhatikan kamu ngambil agama ini dari siapa, belajar dari siapa. Jadi berguru itu penting. Mereka cari guru yang sudah masuk ke dimensi kolbu. Ya, mulai masuk ke dimensi kolbu. Apa indikatornya? Kalau al-Islam tadi indikatornya udah bagus. Sunnah, bid'ah, sah, batal, boleh, tidak boleh. Banyak kan Ustadz ngomong ini gak boleh, ini halal, ini haram, itu bagus. Tapi itu baru awal. Itu seperempat agama di situ. Seharusnya dia meneruskan kepada yang kedua, dimensi kolbu. Apa dimensi kolbu? Dimensi kolbu itu tidak hanya mempersoalkan sah, batal. Ya, pertanyaan sederhana aja. Kalau di kolbu itu, kamu nyaman gak? Gitu. Kamu bahagia gak? Are you happy? Gitu. Kamu bahagia gak sih? Coba tanya orang-orang yang sekarang ya beragama itu, dia sebenarnya bahagia atau tidak? Ya, fadal. Ya. Wah, ini suaranya ditunggu nih habis ini nih. Berarti al-iman sudah masuk ke dimensi kolbu. Percaya, tapi belum cukup. Belum cukup itu. Jadi kalau orang beragamanya baru di kolbunya, belum cukup. Ada yang ketiga. Ada 2 lagi loh. Nah, gak banyak kok ini. Ini udah diringkes. Materi 12 SKS diringkes 1 malam. Ya. Yang ketiga itu Jibril bertanya mengenai al-ihsan. Ihsan secara harfiah berarti membaguskan sesuatu, menyempurnakan sesuatu, mengindahkan sesuatu. Apa maknanya? Nabi gak menerjemahkan secara harfiah, secara letterlek, secara bahasa. Nabi menjawab, ihsan itu ketika engkau menyembah Allah, engkau merasa memandang Allah. Tapi Allah kan bukan fisik, gimana yang memandangnya? Gimana cara mandang Allah? Kalau ini yang hadir kan ada wajahnya nih, ada yang bisa dilihat. Tembok ada yang bisa dilihat. Pemandangan gunung ada yang bisa dilihat. Langit bisa dilihat. Allah apa yang dilihat? Ternyata ada ayat. Kullu syai'in halikun. Segala sesuatu binasa. Segala sesuatu itu sebenarnya tidak ada eksistensinya. Illa kecuali wajhu rabbik. Ya. Wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wajah di sini apa? Coba. Wajah ini fungsinya apa? Apa fungsi wajah? Memandang, dipandang. Kita kalau ketemu orang yang kita pandang apa? Dengkulnya apa mukanya? Wajahnya ya. Maka wajah itu dalam bahasa Arab adalah arah yang dilihat. Maka kita mandang orang itu mandang wajahnya. Allah itu bukan fisik. Maka yang dipandang dari Allah itulah disebut wajah Allah. Makan, saya kemudian memandang air ini adalah ciptaan Allah. Maka saya sedang memandang wajah Allah. Sederhana? Ya. Apa yang terjadi hari ini pada kita, ini bukan kehebatanku, tapi ada peran Allah. Kira-kira seperti itu. Gak usah jauh-jauh deh. Kumis sama jenggot tumbuh kan, yang cowok-cowok. Raffi punya ini brewok biasanya ya. Oh, berarti ada darah-darah sononya kayak gitu. Coba, ini manjang nggak? Enggak manjang ya. Kalau Daulay itu masih zuriat ya? Bukan ya, tapi hadarim. Oke. Ini kayaknya apa yang berewok-berewok juga deh. Iya benar. Syukur. Dikit ya. Ini manjang? Enggak. Ini manjang. Pernah manjangin nggak? Pernah narikin nggak?
Enggak kan? Kenapa ini memanjang, ini tidak? Pernah urus nggak? Kan ribet nih tiap berapa hari, ya, ya bagi Gia ini berapa kali seminggu nyukur, tiap hari, tuh ribet kan? Coba kita ngomong, kamu kayak alis dong, jangan tumbuh-tumbuh lah. Nggak bisa, karena bukan kita yang ngurusin diri ini. Itulah makna alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi artinya yang mengatur tubuhku, yang mengatur badanku, yang mengatur alam semesta. Jadi jangankan alam yang sebesar ini, jangankan masalah popularitas, masalah rezeki, satu helai rambut pun kita nggak ada urusan. Itu semua Allah yang atur. Zahirnya aja antum yang share itu, share, like. Itu zahirnya kita. Tapi sebenarnya yang bekerja adalah sistem rububiyahnya Allah. Disebut rububiyah. Jadi itu yang bekerja, ya. Ini yang bekerja sebenarnya. Kita datang, kayaknya kita yang datang ya. Enggak, kita digerakkan Allah kok. Banyak kok yang diundang, ada banyak yang diundang, tapi yang datang itu gerakannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita sadar kalau kita berpikirnya agak tenang? Jadi pergerakan alam itu memang terlalu cepat sekali, sehingga kita nggak melihat kapan dia menjadi sadar kalau ini ada peran lain. Kalau di kolbunya ada nama Allah. Jika di kolbu ada nama Allah, kolbunya tenang, baru dia bisa melihat yang nggak dilihat orang. Coba jawara-jawara, ahli-ahli kungfu, itu ketika mereka tarung, nggak ada yang seruduk gitu, nggak ada. Dia tenang sekali. Dia bisa melihat gerakan yang nggak kelihatan sama orang. Kenapa bisa? Karena dia sudah diajar tenang. Dan latihan, mesti ada latihan. Jawara aja pakai latihan, masa kolbu gak dilatih? Ya, ketenangan kolbu ini yang saran saya mulai dilatih. Teman-teman, apalagi mau ngapain lagi kita di dunia ini? Tetap kita lakukan apa yang kita bisa lakukan, tapi untuk dimensi rohani kita harus jaga. Nah, al-ihsan itu kata Nabi, engkau beribadah seakan memandangnya. Apa yang dipandang? Rububiyahnya, itu bahasa Arab. Rububiyah itu artinya peran Allah pada satu biji atom pun tidak pernah lepas. Saya mau tanya lagi, adakah di alam ini yang bergerak sendiri? Pasti izin Allah, bener gak? Gak usah jauh-jauh lah, ini bisa tumbuh sendiri gak? Matang sendiri gak mungkin. Maka Arafi bisa begini, itu pasti Allah yang buat. Antum bisa gabung, ya, orang KPI kan, ya. Itu semua Allah yang atur, nggak ada yang nggak diatur Allah. Cuma kadang kita ego, kita punya tabir di sini, penghijab, penghalang, sehingga kita tidak melihat peran Allah. Maka banyak orang seperti Korun ngomong. Jadi Nabi Musa punya murid namanya Korun. Korun ini dikasihlah amalan, dikasihlah tugas, berhasil menjadi orang yang tajir. Ketika murid-murid Nabi Musa yang lagi kere itu mau, ya murid-muridnya beliau kan miskin semua, dikejar-kejar sama Firaun, minta tolong sedikit saja kepada si Korun. Korun mengatakan, ini harta saya, kalian kan gak ada urusan. Saya yang capek kok kalian yang dapat, gitu ngomongnya. Saya yang capek kok kalian yang dapat. Nah ini gaya-gaya Korun. Jadi di dunia ini ada pewaris Nabi Musa, ada pewaris Korun. Nah pilih yang mana? Ada pewaris Nabi Muhammad, ada pewaris Abu Jahal, Abu Lahab. Tinggal pilih aja, kan semuanya kan alam berputar aja. Karakter manusia tuh begitu-gitu aja dari dulu. Makanya sekarang disebutlah harta Korun ini kan karena Allah murka, ditenggelamkan. Setiap kali orang dapat harta di dalam tanah disebut harta karun, ya. Sebenarnya Korun itu nama yang sangat boleh disebut abadi juga tuh nama ya. Baik. Jadi ihsan itu beribadah seakan memandangnya. Kayaknya nih masih sulit. Yaudah kita turunin rate-nya. Maka Nabi turun rate-nya. Apa kata beliau? Jika engkau tidak merasa memandangnya, merasalah engkau sedang diliriknya, diawasinya. Ada CCTV? Ada. Kalau ada CCTV berani macam-macam gak? Gak berani. Gak berani. Dulu kita ngurusin paspor sebelum ada CCTV. Ketusnya bukan main orangnya. Pas ada CCTV, saya udah telat 5 menit. Sini mas, saya bantuin.
Nggak bayar malah. Nggak bayar tambahan maksudnya. CCTV itu belajar ihsan. Beribadah seakan diperhatikan Allah. Mungkin ini ilustrasinya masih jauh. Ilustrasi yang lebih mudah. Dulu pernah sekolah, ya kan? Terus diperhatiin sama guru killer. Gimana? Jadi ini nggak salting apa? Grogi. Kalau dia lewat, kita pura-pura sibuk lagi. Bener ya? Kayaknya lagi baca buku, padahal bukunya kebalik. Itu kejadian. Kenapa? Karena kita merasa diperhatikan guru. Sebenarnya bukan guru itu yang membuat kita takut, tapi karakter yang ada di dalamnya. Dia killer. Ada lagi guru yang sangat asik. Dia kalau datang kita juga sungkan, segan nama dia, tapi sungkannya sungkan cinta. Rasanya rindu kepadanya. Jadi kalau gurunya nggak datang kita rindu, tapi kalau guru yang pertama tadi, kalau nggak datang alhamdulillah. Ada perasaan lega gitu. Nah, ini namanya ihsan level 2. Ihsan level 2 itu merasa dilirik Allah. Kalau istilah Arabnya muraqabah. Istilah Arabnya. Ini ada 2 jenis. Dilirik karena jamaliyah Allah. Jamaliyah itu keindahan, kelembutan. Ada yang dilirik oleh tadi killer itu apa? Apa yang membuat kita takut sama dia? Karena di dalam dirinya ada karakter tegas, menakutkan. Dalam bahasa Arab, ketegasan itu disebut jalal. Jalaliyah. Kelembutan, keindahan disebut dengan jamal, jamaliyah. Pernah jatuh cinta kan? Gimana mas? Mas? Seneng. Kalau kita lagi duduk nih, terus ada yang di sono merhatiin, gimana perasaannya? Seneng, itu. Dan bajunya dibagus-bagusin nggak? Nah, itu indikator orang mendapatkan ihsan. Jadi kita kalau dapat ihsan, kita bagus-bagusin apa yang bakal dipandang. Karena yang memandangnya makhluk fisik, maka yang kita baguskan fisik. Kalau Allah mandangnya apa? Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah memandang ke dalam kolbumu. Saya baru betul-betul utuh belajar kolbu itu selama pandemi. Karena saya dapat guru yang unik. Guru yang kalau sebelumnya guru-guru saya rata-rata pakai serban, pakai kopiah, pakai gamis, pakai koko. Ini enggak. Ya, agak aneh lah ya. Abang udah ketemu bang ya? Gimana? Unik gak? Unik. Beliau lah yang mengajarkan saya bagaimana memandang orang, jangan pandang sisi fisiknya. Pandanglah sisi rohaninya. Dan itu butuh kebeningan hati. Butuh kebeningan hati untuk memandang itu. Semenjak saat itu udah gak pernah lagi terlintas hal-hal yang negatif terhadap orang-orang. Kecuali sesekali itu langsung saya tepis. Ya. Karena Allah mandangnya kolbu, wajah kolbu itu di make up dikit lah ya. Ya jangan cuma muka ini yang di make up. Ya. Di salon lah. Jangan hanya fisik yang di salon, tapi juga kolbu kita salon. Ya. Kita mau ketemu orang, nyaman nggak kalau badannya bau? Ya, maka harumkan si kolbunya. Keharuman kolbu itu dari tutur kata yang baik, akhlak yang baik. Jadi orang-orang yang harum itu dalam ilmu rohani, itu yang kata-katanya lembut. Kata-katanya menyentuh, kata-katanya baik lah, kira-kira begitu. Ketemu nggak orang berpenampilan soleh? Kalau ngomong kasar, ketemu nggak? Ketemu nggak orang bajunya biasa aja, bahkan gembel, tapi kalau ngomong tentang hati, itu langsung menusuk ke dalam jiwa kita. Ada, saya banyak ketemu. Maka semenjak saat ini saya berharap teman-teman, kalau sudah merawat yang lahir badan ini, ayo kita merawat yang batin ini juga. Ya. Oh saya belum sanggup, yang ini aja belum beres. Justru karena yang zahir itu nggak pernah bisa diberesin. Jadi jangan kemudian putus asa. Oh saya benerin amalan zahir dulu deh. Nggak bakal bisa. Saya nih misalnya istighfarin mata saya sekarang. 1 jam lagi saya maksiat lagi. Lidah nih kita benerin. Mungkin 5 menit lagi saya nyinggung orang lagi. Jadi jangan dari sini dibenerinnya. Dibenerinnya dari dalam. Karena sumbernya di dalam. Bahasa Arab sumber itu sadar.
sadar. Bahasa Arab dada ini disebut sadar. Ternyata dalam bahasa Indonesia disebut kesadaran. Jadi orang yang sadar dalam bahasa Melayu lama itu orang-orang yang sudah masuk ke dimensi kolbunya. Ya, jadi gak usah terlalu berat juga mikirinnya. Justru ini sangat mudah. Karena kalau soleh secara fisik, ribet. Ya, saya aja ribet kalau soleh secara fisik. Yang mudah itu adalah kita kan sangat mengerti hati kita sendiri. Ya, nah, mulailah berdialog dengan hati. Nabi SAW mengatakan istafti kolbak. Mulailah tanya batinmu. Kamu bahagia nggak dengan ini? Bukan senang ya, bahagia. Bahagia itu kenyamanan yang tidak ada batasnya. Saya mau tanya malam ini happy nggak? Atau takut nggak ketemu saya? Takut dikata-katain nggak? Gimana? Ngaji begini nyaman nggak? Karena saya nanya kali ya. Ini namanya ihsan. Ihsan inilah yang disebut ilmu kerohanian. Inilah Islam yang sebenarnya di situ. Dulu ketika Rasulullah awal di Mekah dan awal masuk Madinah, ini yang beliau urus. Setelah kuat, baru Rasulullah mengajarkan syariat. Kalau sekarang kan syariat dulu yang mau dibenerin orang. Kabur kawan-kawan kita jadinya. Ya, sampai ada kawan kita baru mau nikah cerai kan, cuma karena masalah celana sama rok doang. Ya, ini kan menyedihkan. Menyedihkan sekali. Ya, tapi mau gimana lagi? Kita nggak menyesalkan si suaminya, juga nggak menyesalkan istrinya. Mungkin itulah pengalaman mereka. Ya, kita doakan aja mereka baik-baik ya. Karena kita juga belum tentu baik. Ya, jangan sibuk meneropong orang, kita lupa meneropong diri sendiri. Nah, teman-teman semua, kita tahu diri kita sebenarnya. Jadi saya mengerti bahwa saya nggak pantas dipuji. Teman-teman pasti juga mengerti dirinya sebenarnya. Di dalam diam, di dalam kesendirian kita ngapain? Kita tahu lah aib kita banyak, ya kan? Oleh karena itu, mulailah memperbaiki yang satu itu, ya, bagian dari kerohanian itu. Lalu kalbu itu gimana supaya bisa mencapai ihsan? Paling itu pertanyaannya. Supaya bisa di dunia entertain itu ada mentornya nggak? Ada ya. Kalau teman-teman dulu di kampus tuh ada teater ya, ada kan mentornya. Kalau kita nulis skripsi, ada nggak pembimbing skripsinya? Masa mau menulis nama Allah di kolbu nggak ada pembimbingnya? Ya, mau coba-coba sendiri pakai YouTube, gila ntar. Jadi kenapa ada orang belajar agama jadi sedeng, jadi miring begini? Karena dia belajarnya lewat sosial media. Ini berbahaya. Ya, coba saya mau sehat, punya penyakit nih, mau sehat, cari obatnya lewat Google atau lewat YouTube. Ngapain juga ke dokter? Kan banyak dokter di YouTube. Kan sama tuh sama orang yang itu, ngapain ngaji mau Ustadz? Nah, ada YouTube kok, ada TV kok. Sama tuh kasusnya. Dan lihat nanti, dia mungkin gak gila secara psikologis, tapi dia gila secara pemahaman. Dia mulai nyerang orang, ini salah nih. Itu kegilaan menurut saya. Orang gila kan suka nyerang orang lain kan. Kegilaan itu yang paling bahaya. Dan itu sudah mulai kejadian di masa kita. Terutama pasca reformasi lah. Karena semua kelompok boleh ngajar. Semua kelompok boleh berekspresi. Dan muncullah fatwa aneh-aneh dari orang yang gak berhak berfatwa. Ya. Ini ihsan. Ini yang kita sebut dimensi rohani. Ini baru 3 ya. Islam, iman, ihsan. Sebelum pandemi saya kira cuma 3 ini yang diperlukan orang dalam beragama. Ternyata di hadisnya ada tambahan. Nabi ditanya, matas sa'ah, kapan kiamat terjadi? Lalu Nabi menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi Nabinya nggak tahu. Masa sekarang orang ngomong akhir zaman sok tahu ya? Cocok loginya kenceng. Lalu beliau ditanya, akhbirni an amaratiha. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri akhir zaman. Ternyata ciri-ciri yang disebutkan di hadis itu udah terjadi semua. Sekarang sisa yang gede-gedenya. Sisa Dajjalnya keluar, Al-Mahdinya keluar. Apakah ini hakiki? Ini real, hakikatnya hadisnya sahih. Nah, maka ke depan itu 1/4 ilmu agama yang paling penting, nomor terakhir adalah ma'rifatu akhir zaman. Mengenal tentang akhir zaman. Dan dalam ilmu akhir zaman ini juga banyak aliran-alirannya. Hati-hati ya. Jangan sampai belajar tentang akhir zaman malah bikin gelisah. Berarti belajarnya tidak dengan ihsan. Belajarnya pakai nafsu. Akhirnya cocok logi lagi.
Ukraina sama Rusia perang, ntar dikaitin dengan apa? Ya, Saudi ngapain dikaitin dengan apa? Nah, ini udah banyak kejadian, cocok logi. Nah, kita nggak usah cocok logi karena ilmu akhir zaman sudah disebutkan Nabi, tinggal kita susun bagaimana cara memahaminya. Ya, jadi kalau disimpulkan teman-teman, Jibril pulang, lalu Nabi bertanya ke Umar, ini kesimpulannya di kalam ini. Hei Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya? Umar sudah nebak tapi nggak berani menyampaikan. Lalu mengatakan hanya Allah dan Rasul yang tahu. Nabi kemudian mengatakan itu Jibril datang untuk mengajari kamu tentang agama kamu. Maka agama yang diajarkan Jibril ada 4 persoalan. Al-Islam ini kemudian disebut ilmu fikih, ilmu hukum Islam, itu 1/4. Jangan semua belajar Al-Islam, nanti jadi kaku, jadi keras. Ya, kenapa banyak teman-teman kita sekarang menjadi kaku dan keras? Karena dia dominan belajar 1/4 ilmu ini. Nama ilmunya ilmu fikih, ya, atau kajian-kajian sunnah, kajian-kajian tafsir, kajian-kajian yang sejenis inilah. Ya, banyak ya kajian itu sekarang. Nah, ini 1/4. 1/4 yang kedua, al-iman. Ini ilmu tentang akidah, memantapkan keyakinan. 1/4 ketiga, al-ihsan, ilmu ruhani. Ilmu ruhani. Nah, ilmu ini tidak banyak yang mengkaji karena rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini yang bisa membuat orang merasakan manja-manja sama Allah. Hanya ilmu inilah yang membuat orang gak pernah kesepian di batinnya. Selama-lamanya dia bahagia, selama-lamanya. Sekali dia kenal Allah, selama-lamanya dia kenal Allah. Sekali dia pernah merasakan Allah bersamanya, selama-lamanya dia akan merasakan kebersamaan dengan Allah. Itu ihsan. Sekali saya sholat nih, merasakan sentuhan dahsyat ketika beribadah, itu rasa gak akan pernah hilang sampai mati. Kecuali kufur nikmat dan khianat kepada Allah. Ya, ada orang yang kufur nikmat. Ya, saya punya murid dulu mimpi ketemu Rasulullah berkali-kali, bahkan dalam sholawat ketemu Rasulullah dalam keadaan jaga. Bukan Rasulullah jadi fisik, enggak, rohaninya bisa melihat itu. Biasanya dia cuma melihat dalam keadaan mimpi, sekarang kekuatan rohaninya bisa menembus alam yang sadar. Jadi jangan heran nanti kalau ada orang mimpi ketemu Rasulullah, itu benar. Ya. Tapi kufur nikmat. Sekarang dia berkhianat. Ya. Malah jelek-jelekin kita, ya, ngata-ngatain kita. Dia lupa, habis diajarkan zikir, dia langsung bertemu Rasulullah malamnya. Ya. Maka teman-teman, nikmat itu tidak hanya nikmat fisik, juga ada nikmat rohani. Capek nggak kalau tiba-tiba orang minta foto terus yang ditolak ya? Itu mereka merasa dapat nikmat ketemu idolanya. Tapi yang pantas tentunya, jangan yang ditarik-tarik ya. Itu mereka kayak dapat nikmat, wow, idolaku nih, foto gitu. Biarkan dia menikmati. Jadi ternyata berbuat baik kepada fansnya itu nggak mesti kasih duit, kasih foto aja beres. Ya, ini contoh ya, contoh. Itu yang ketiga. Yang keempat tadi tentang ilmu akhir zaman. Nah, akhir zaman ini manhajnya harus disebut manhaj nubuwah. Jadi bukan dengan aliran politik, bukan dengan memberontak, bukan dengan buat khilafah abal-abalan, tapi khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah berdasarkan manhaj kenabian. Kenabian itu dimensinya rohani, tidak dengan cara nyakitin orang, tidak dengan cara memberontak suatu negara, tidak dengan cara menghina simbol-simbol negara, enggak. Maka pejuang-pejuang khilafah menghina negara, berarti dia enggak syukur. Berarti minhajnya bukan minhaj. Manhaj itu artinya sistem. Sistem berfikirnya bukan fikir ala Nabi. Ya. Ada sekarang ustadz menghina bendera? Ada. Itu syirik lah. Syirik dari mana? Emang kalau hormat ke abang saya syirik. Dibuat-buat hadis palsu sama dia. Ya, nggak tahu hadis apa enggak tuh. Tapi orang Arab kan kira hadis, walaupun yang nggak nyebut hadis. Ya, cium tangan bagian dari separuh sujud, itu kan aneh. Ada orang yang coba-coba membuat begitu. Kalau nggak suka cium tangan, ya tolak aja, nggak usah buat-buat kalam baru. Ya, ada yang mulai kemudian mempersoalkan falsafah negara Pancasila. Ini aneh ini. Dia menganggap Pancasila itu tandingan Quran. Ya salam. Pancasila itu nggak level tandingin Quran. Quran itu terlalu tinggi untuk ditandingi. Maka Pancasila bukanlah tandingan Al-Quran. Ya, jadi makrifat akhir zaman ini bisa mensterilkan cara berpikir kita supaya kita nggak jadi ekstrim, berpikirnya tidak nggak aneh-aneh. Ya, kita syukuri negeri ini.
Jadi orang yang mengerti tentang akhir zaman dia akan mensyukuri negeri kita yang besar. Saya ngomong berkali-kali di luar teman-teman. Coba lihat peta Eropa dengan peta Indonesia. Sama nggak luasnya? Taruh aja. Ukurannya sama, bedanya kita terpisah pulau. Itu aja bedanya. Eropa ada 30-an negara. Ya, Uni Eropa kemarin 26 atau 27 gitu ya. Yang Euro itu. Yang kemudian Indonesia ada 30-an provinsi. Sekarang berapa pecahannya? Saya udah nggak tahu lagi tuh. 34. Wah, lolos deh IPS-nya ya. Ngajarin anak di rumah ya. Indonesia sebesar itu satu negara, bayangin coba. Jiran kita aja federasi, negara-negara bagian. Ya tetap oke sih, bagus. Tapi Indonesia negara kesatuan. Ini kalau bukan wali-wali Allah yang bangun negara ini, siapa lagi? Jadi ini hadiah dari kekasih-kekasih Allah. Dulu yang bangun negara ini kan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari punya anak namanya Wahid Hasyim, itu berjuang bersama Soekarno, Hatta. Ya. Mereka berjuang, udah masih banyak yang berjuang dengan segala macam aliran politiknya. Jadilah negara ini satu. Nggak mau disyukuri. Mereka lupa kali yang sekarang mau berontak-berontak itu ya, bahwa negara ini dulu pernah menjadi negara serikat. Kalau mengerti ilmu akhir zaman, teman-teman, ayo kita syukuri negeri ini. Masalah nanti aja ya. Ya. Nah, ini teman-teman yang bisa kita petakan. Jadi kalau belajar agama 4 ini. Jadi kalau buat pengajian jangan sekali sebulan, sekali seminggu. 4. Fikih, belajar hukum fikih, belajar akidah, belajar tentang kolbu rohani, lalu akhir zaman dengan cara yang tepat. Itu kalau mau ngaji. Insya Allah walaupun gak bisa baca kitab, gak bisa baca Arab gundul, gak apa-apa. Yang penting yang ngajarnya bisa. Semoga nanti bantu teman-teman untuk difasilitasi ngaji. Ya. Gimana Mbak? Sepakat? Alhamdulillahirabbil alamin. Karena rohani kita pasti haus. Kalau nggak dikasih gizinya, dia akan salah gizi. Kalau udah salah gizi, wah nggak nyapa lagi sama kita ntar. Udah ada yang nggak disapa belum? Sama temannya sekarang? Dimusuhin? Udah ada ya? Dulu temenan, nongkrong bareng. Sekarang dia nyerang kita, ada nggak? Oh, saya punya teman udah banyak yang begitu. Bahkan sama Ustadz juga ada. Dulu nongkrong bareng kita. Cuma karena beda paham dikit diserang kita. Ya. Padahal kalau beda aja nggak apa-apa kan. Ya. Oke, baik. Ada diskusi, tanya jawab? Silakan kalau ada yang mau tanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya perihal yang dimaksud dari hati yang beriman sama hati yang inkar itu gimana Pak Ustadz? Iya, itu aja Pak Ustadz. Wow. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Beriman itu bahasa Arab, sederhananya percaya. Ya, saya kalau percaya sama teman saya nih kendaraan saya, tolong ya bawain. Kalau saya percaya, saya nyaman, karena dia layak dipercaya. Maka jangan taruh kepercayaan kepada yang gak layak dipercayai. Maka benar-benar bertuhan itu harus benar-benar kenal namanya, sifatnya. Jadi kita tahu karakter Tuhan itu, sehingga kita gak salah percaya. Yang gak pernah khianat kan cuma Allah. Suami istri aja bisa khianat. Temenan bisa khianat. Satu majelis pengajian bisa khianat. Ustadz bisa khianat, apalagi politikus. Apalagi tikus. Ya, semuanya bisa. Jadi kalau saya sudah percaya sama seseorang, saya nyaman nitipin sesuatu. Kalau kolbu sudah beriman, percaya kepada Allah, dia nyaman menitipkan nasibnya kepada Allah. Gitu. Besok ada jaminan masih hidup? Nggak ada. Maka saya katakan sebelum tidur, ya Allah, aku percaya kepadamu. Aku titipkan nyawaku, keluargaku, teman-temanku kepadamu. Wah, dahsyat. Orang yang bisa mendoakan orang lain itu paling hebat. Jadi siapa yang orang hebat malam ini yang bisa doain temannya? Mau? Ya, jangan doain diri sendiri aja. Jangan hanya mendoakan rezeki sendiri, doain rezeki teman kita. Kalau saya nggak hanya doain teman, doain musuh. Bukan hancur, bukan. Ya Allah hancurin musuhku, bukan. Saya mendoakan, ya Allah jika aku salah, tolong bukakan hatiku supaya menyadari kesalahan. Jika mereka yang salah, tolong bukakan hatinya supaya hatinya sadar bahwa dia salah. Jika mereka kasar, saya kasar, tolong lembutkan hati kami. Setiap hari saya berdoa begitu. Jadi
mendoakan yang terindah itu ternyata mendoakan kebaikan bagi orang yang berbuat buruk. Jadi Imam Ahmad bin Idris al-Idrisi, ini imam satu mursyid dalam Thariqat Idrisiyah namanya. Beliau pernah menyebutkan kisah dari guru-guru terdahulu. Jadi seorang guru ini dalam pengalaman rohaninya bertemu dengan Allah. Lalu bertanya, ya Rabb, ya Allah, bagaimanakah caranya supaya aku punya hubungan spesial denganmu? Ya, hubungan ini tidak ada satupun makhlukmu atau jarang makhlukmu mengamalkannya. Apa jawaban Allah dalam kalam ilhamnya? Wahai hambaku, apakah engkau punya musuh? Apakah engkau punya orang yang zalim kepadamu? Jika iya, doakanlah kebaikan baginya, berbuat baiklah kepadanya. Dia nggak nyapa kita, kita sapa dia. Nih, pasti teman-temannya kerja nih, tersinggung. Jangan kemudian tersinggung dibalas tersinggung, ngambek dibalas ngambek, sapa dia. Bisa nggak malam ini? Dimulai. Ya, jadi malam ini sebelum tidur, bangun tidur kita doakan, ya Allah ampuni aku, saudara-saudaraku, teman-temanku, bahkan musuhku. Nanti musuh nggak ada lagi, semua jadi saudara, semua jadi saudara. Ya, kira-kira begitu. Bisa nggak malam ini? Bisa ya. Antum merasakan kebahagiaannya luar biasa. Jadi mendoakan orang itu salah satu cara bahagia. Ya, dan mendoakan hanya diri sendiri, siap-siap stres. Saya udah doa, kok belum dikasih-kasih gitu. Tapi kalau doain orang, di kita kadang belum, dia orang sudah. Nanti dia datang sama kita, makasih ya udah doain gue gitu. Dia akan ngomong begitu nanti. Dan itu sering terjadi. Saya sering sekali doain orang dan dia dapat duluan. Kalau dia dapat kan kita ntar dapat juga. Ya insya Allah. Gitu ya. Jadi hati yang percaya itu hati yang nerima, hati yang trust. Kalau ingkar, dia pernah dikasih sesuatu, lalu dia mengingkarinya. Dia pernah diberikan kepercayaan, lalu dia khianat. Tubuh ini titipan Allah nggak? Coba yang sudah punya anak, belum punya anak ya Mas ya? Belum, jadi belum paham lah ya. Yang udah punya anak nih paham. Bahwa anak itu bukan kita loh yang buat. Kita cuma sebab aja. Maaf ya yang belum punya anak. Maaf juga yang belum punya pasangan ya. Banyak kok yang merasakan ini tapi tidak menyadarinya. Bahwa saya nggak pernah lo membuat muka anak saya, nggak pernah. Ya. Kalau anaknya mirip siapa nih? Ya? Anak kita mirip siapa? Kita nggak pernah melukis. Maka seorang suami, istri, ayah, ibu nggak perlu iri kalau anaknya mirip siapa. Karena yang melukis wajah itu Allah. Maka Allah menyebut dirinya Al-Musawwir, yang maha melukis wajah manusia dan semua makhluk. Coba sebanyak ini muka kita, ada yang sukunya sama, sukunya beda, tapi mukanya beda-beda ya. Ini saudaraan beda tuh, dunia akhirat bedanya. Ya mulai dari badan ya kan, ya tapi ketawanya sama. Benar kan? Ya, semuanya kita beda. Dan siapa yang melukis wajah ini? Yang melukis Allah. Nggak pernah kita melukis wajah kita sendiri. Jadi saat ada orang memuji muka saya, muka mas-mas ini, mbak-mbak ini, itu bukan lagi muji kita, lagi muji yang buat. Coba kalau ada lukisan biasanya ada tanda tangan yang buat nggak? Bener. Maka kalau puji lukisan itu kita sedang memuji lukisannya atau memuji orang yang punya lukisan. Ya, tapi banyak yang terjebak di lukisannya. Bener. Kalau orang yang cerdas dia mikir, ini siapa yang punya? Saya pengen ketemu. Berarti dia sudah masuk ke dimensi rohani. Kalau belum, dia cuma bilang, wah bagus ya lukisannya, gitu doang. Saya setiap kali ngeliat lukisan itu saya penasaran sama orangnya. Tapi anehnya orangnya nggak sebagus lukisannya. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, gitu ya. Percaya, ingkar. Terjawab? Oke, alhamdulillah. Mungkin dari teman-teman ada yang mau lagi, yang mau bertanya? Bang Jerry, silakan. Mas Jerry. Bismillah. Assalamualaikum Buya. Jadi sesuai perkataan Buya yang barusan dikatakan, mendoakan musuh kita, mendoakan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Sementara ketika kita ingin melakukan itu, terkadang kita ada getaran nafsu yang sangat kuat. Itu tips-tipsnya tuh gimana caranya Buya melawan itu? Apakah nggak jadi nafsu lawan nafsu? Jadinya gimana Buya? Okay. Terima kasih Buya. Ya, mau jalan pintas atau jalan muter-muter? Pintas ya. Kalau pintas sederhana.
adakah sesuatu gerakan di alam semesta tanpa izin Allah? Nggak ada. Jadi dia musuhin kita karena izin Allah kan? Yang dipandang jangan dia lihat Allah lagi mau apa ini. Pasti Allah lagi mau sesuatu. Imam Ghazali buka rahasianya. Kata beliau, kalau kita dimusuhin seseorang, itu adalah kesempatan besar untuk muhasabah diri sendiri. Apa terjemahan muhasabah itu? Introspeksi. Aduh susah amat nyebutnya. Aduh. Emang kalau darah A katanya agak sulit nyebut-nyebut R tuh ya. Ya. Maka di kampung saya itu orang nyebut R tuh rumah. Coba R lain apa? Hah? Bukan yang ada R-nya di tengah atau di depan. Hah? Agazi, nama saya itu dipanggil Agazi. Ini kayak orang Prancis, Français. Ya, jadi kita kalau spelling Prancis tuh cepat. Gaya benar. Tapi kalau bahasa Inggris agak kegigit-gigit lidah kita ya. Nah itu muhasabah. Jadi kata Imam Ghazali, kalau kamu belum bertemu guru spiritualmu, rohanimu, guru spiritual agak horor dikit sih, karena pernah kejadian Gatot itu ya. Kita sebut, jadi biar gampang teman-teman, dalam bahasa rohani, guru rohani itu disebut mursyid. Ya, ingat-ingat istilah ini ya, mursyid atau murabbi. Mursyid atau murabbi. Murabbi sudah banyak dipakai di pergerakan, maka yang aman itu al-mursyid. Ya. Mursyid itu boleh disebut guidance, yang memberikan guidance rohani. Jadi kalau belum punya, Mas Jerry, kita belum punya guru nih, maka bergurulah lewat musuh. Karena musuh itu tahu kelemahan kita. Kalau teman kadang nggak enak mau ngasih tahu, kecuali teman yang sodik. Teman yang sodik itu teman kita sama dia udah satu jiwa. Maka dia kalau melihat ada kekurangan dalam diri kita, dia kasih tahu, ini kamu nggak benar begini. Orangnya udah tiktokan. Kebanyakan kita punya teman sandiwara, teman kepentingan. Ya. Ini walaupun saya gurunya mereka nih, saya kalau salah disebutin loh. Mereka nih pahit-pahit disebutin dan saya seneng. Ya, walaupun waktu nelannya pahit. Wah, iya juga ya. Merah juga tuh muka kita. Tapi kita seneng. Itulah kesempatan luar biasa. Luar biasa itu. Maka kalau punya teman yang tahu aib kita dan dia ingetin, itu kasih apresiasi buat dia. Kalau ada musuh, maka kita doakan mereka karena dia memberitahu kekurangan kita semua. Gitu Mas Jari ya. Ini jalan pintasnya. Karena yang kita lihat Allahnya ya. Wow, si kecil. Namanya siapa nih bagi? Rayyanza. Wow, Rayyan. Masya Allah namanya indah sekali. Rayyan nama surga. Surga orang yang berpuasa. Artinya surga kesegaran. Rayyan itu arti surga kesegaran. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Ada lagi? Ya. Ustadz nanya Ustadz gimana ceritanya nih? Ada titipan pertanyaan. Okay. Ada titipan pertanyaan dari teman Rans juga. Kebetulan lagi nggak hadir di sini. Haikal namanya. Dari WhatsApp saya nitip pertanyaan. Kalau pertanyaannya, Ustaz, kalau orang tua yang meninggal terus anak kan menjadi asbab menjadi diringankan kuburnya, azab kuburnya. Tapi kalau misalnya sebaliknya gimana Bu ya? Misalnya anak yang meninggal dan orang tua yang mendoakan, apakah sama? Gitu. Aku nggak ngerti pertanyaannya. Kan ada istilah kalau misalnya orang tua meninggal, anak mendoakan, diringankan kuburnya. Oh, okay. Nah, sekarang kalau misalnya sebaliknya gimana Bu ya? Gitu. Itu yang pertama Bu ya. Itu kalau titipan. Kalau yang dari saya kan ada istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu gitu. Siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya gitu. Sedangkan kalau bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri, sedangkan diri kita ini saya misalnya dikenal orang Ubay gitu. Tapi mungkin di rumah beda lagi. Di luar beda lagi, di luar sebenarnya bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri gitu. Baik. Gitu Bu. Ya, hobi baca buku kan? Cari buku Kimia Sa'adah tapi terjemahannya Mencapai Kebahagiaan. Sudah diterjemah oleh beberapa kawan-kawan saya di penerbit Turas. Cari ya. Online lah ketemu ntar. Di situ nanti terjawab. Jadi saya jawab dari yang paling belakang. Ubay itu kan nama fisik. Mukanya begini ya. Tapi Ubay yang batin, yang rohani kan bukan ini. Kalau disebut Ubay sakit hati kan bukan tubuhnya yang sakit. Ubay bahagia kan bukan tubuhnya yang bahagia. Biasanya orang kalau bahagia sama sedih itu bedanya apa? Kalau sedih ngapain? Nangis. Wah dulu nikah juga nangis ya. Nikah sedih apa bahagia?
sedih. Yang mana nih yang bener nih? Ya, terharu itu bahagia tapi menangis. Ya. Dulu nikah nangis gak? Atau bikin tangis orang? Ya. Jarang kalau cowok jarang yang nangis. Tapi saya punya teman abis akad dia nangis. Itu ada. Dia banyak utang. Tega amat sih bang. Jadi diri kita itu bukan yang ini. Ini kan kembali ke tanah. Coba orang mati itu apa masih kurang cukup buktinya bahwa tubuh ini kembali ke tanah. Berarti bukan ini yang sebenarnya kita. Kita itu adalah yang merasakan bahagia, sedih, yang punya emosi, yang punya kesabaran, itu dia. Ya, itulah yang ditiup oleh Allah ke dalam perut ibu kita. Tuh jadinya jadi Rayyanza. Ya, benar ya, Rayyan Zaki. Rayyanza Malik Ahmad. Masya Allah ada Ahmadnya. Ini kan dia badannya aja yang masih kecil. Ruhnya sebenarnya sudah oke di sana. Tapi karena ruh itu masuk ke dalam badan. Sebenarnya bukan masuk dalam arti menempati. Terkoneksi ke badan. Badan kita belum siap menerima informasi ruh. Jadi ruh itu mengalami amnesia. Amnesia rohani. Ada yang ingat gak dulu ketemu Allah? Gak ada kan? Dulu kita sama-sama ketemu Allah loh dulu. Gak ada ingat ya? Saya juga gak ingat. Tapi tanya nih Wica nih. Kalau zikir kolbunya bergetar. Itu tanda dulu pernah ketemu. Kalau pergi haji pertama kali atau umroh. Pas ngelihat Ka'bah berdesir gak? Set gitu. Kita berdesir ngelihat Ka'bahnya atau yang disembah ketika melihat Ka'bah. Itulah Allah yang dulu kita bertawaf. Jadi ruhani kita dulu tawaf di sana. Tawaf lama, ada panjang sekali tawafnya. Dulu di sana bertawaf. Dan hidup ini kan lagi tawaf semua nih. Ya. Lagi tawaf kita semua. Tawaf kan artinya keliling. Lagi keliling-keliling kan sekarang nih. Keliling sini. Ada tuh yang tadi keliling-keliling mulu di UIN dibuang katanya. Keluar ya. Sampai semester 7 keluar ya. Bukan keluar sendiri, dikeluarin. Terus masuk mana lagi? Masuk ini dikeluarin, itu kan hebat ya. Itu sebenarnya bukan itu kesialan dia, tapi memang dia lagi tawaf aja. Tawaf. Maka Nabi mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib. Kamu rasakanlah kalau di dunia bahwa kamu memang alien, kamu seorang yang asing. Gharib itu pendatang. Jadi walaupun ini misalnya kantor atau rumah, ini rumah fisik, rumah rohani kita bukan di sini. Maka bangunlah rumah rohani. Bagaimana cara bangunnya? Bangun dengan keilmuannya. Tanpa ilmu bisa nggak bangun rumah? Sama, mau bangun rumah rohani pakai ilmu. Ilmunya ilmu tentang rohani. Ya. Dan cara membangun rumah rohani adalah dengan menyerap nama-nama Allah ke dalam diri. Ada 99 nama Allah, silakan ambil satu saja, dijadikan karakter. Yang paling gampang itu Rahman, Rahim. Rahman, Rahim, kasih sayang. Apalagi yang sering dibaca? Al-Malik. Waduh, nyarinya Al-Malik sih langsung ya. Oh, namanya Malik ya. Ya, Rozak. Rozak deh. Allah yang Maha Rozak. Bagaimana cara mengambilnya ini? Mengambil cahayanya. Kan cahaya ini berkembang terus. Ada orang yang hanya mengambil cahaya fisiknya. Maka dia dapat duit, popularitas, pengikut, follower, viewer. Itu fisik. Zahir itu semua. Ada yang bukan zahir. Di saat seseorang itu mencapai sesuatu yang dia mau, apakah tadi materi atau di luar itu, dia merasa nyaman gak di dalam dirinya? Senang beda dengan kenyamanan. Dia merasa tenang gak? Jika dia merasakan ketenangan, dia sedang diberi rezeki rohani. Tubuh saya, waktu masih kecil, nanti Rayyan ini ketika dia udah mulai umurnya 2-3 tahun, senang mobil-mobilan. Nah, mobil-mobilan. Tapi kalau udah gede, mobil beneran tuh lihat. Ya. Senang motor-motoran. Kalau udah gede, jika ada rezeki, senangnya motor beneran. Itu kesenangan fisik. Fisik itu. Kita bukan hanya sekedar bisa jalan pindah tempat, enggak. Kita mau cari sesuatu yang ada nilai di kendaraan itu. Sama, rohani juga mencari hal itu. Bukan sekedar belajar agama yang dimau oleh rohani, tapi ingin mengenal siapa pemilik agama ini.
Ada kendaraannya juga disebut thariqah, jalan. Ya, ada jalannya ke sana. Ada yang jalannya lewat jalan tol, ada yang jalannya lewat gang, mampet berkali-kali, kegores berkali-kali, maklum ikut GPS ya. Jadi di dunia aja kita bisa tersesat kalau pakai GPS, apalagi pakai di alam lain. Makanya kalau berguru dalam rohani jangan coba-coba main diambil dari YouTube, dari Google terus diamalin, jangan. Berbahaya. Kecuali udah ketemu orangnya, sudah diizinkan orangnya boleh. Ya. Jadi mengenal diri itu, diri yang dulu Allah pernah berpandang-pandangan dengan kita, itu di alam sebelum ini, alam ruh namanya. Makanya kita ini akan rindu ke sana. Disebut nama pemiliknya, kita akan bergetar, insya Allah nanti. Ya, insya Allah nanti ya. Ini kita skip dulu, takut kedalaman ngajinya. Terus yang kedua tadi, yang Haikal apa tadi, kalau orang tua meninggal bisa diringankan oleh doa anak. Kalau anaknya meninggal, bisa doain sama orang tua nggak? Sebenarnya lebih dari itu. Jadi ada orang salah faham, baca satu hadis Imam Muslim. Dalam hadis ini dikatakan, idza mata ibnu Adam, jika mati seorang manusia, in qata amaluhu illa min thalas, maka terputus amalnya kecuali 3. Mereka mengira 3 itu pembatasan. Enggak, 3 itu contoh. Karena di hadis lain disebutkan 6. Di hadis lain disebutkan lebih. Yang 3 itu pertama ilmu, yang kedua sedekah jariyah. Jadi bukan amal jariyah ya, sedekah jariyah. Yang ketiga waladun, anak yang soleh yang mendoakannya. Sehingga banyak orang berpikir yang nyampe cuma anak, itu keliru besar. Coba nih, mau mati duluan nggak? Mas Ubay meninggal duluan nih, nggak punya anak, berarti nggak ada yang doain dong. Kira-kira kalau saya doain nyampe nggak? Terus harus punya anak gitu? Enggak mesti. Jadi kesalahan orang-orang membaca hadis ini, kalau selain anak nggak nyampe. Kalau begitu kita bubarkan sholat jenazah. Karena sholat jenazah takbir ketiga itu doa mendoakan yang meninggal, walaupun bukan babe kita, bukan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Coba terjemahannya apa? Ya Allah ampuni dia, rahmati dia didoain semua. Bukan bapak kita, bukan mak kita, bukan mbah kita, bukan eyang kita doain kok. Itu sebabnya orang-orang Indonesia punya satu tradisi ahlu sunnah namanya tahlilan. Ya, tahlilan itu bagus. Jangan terjebak dengan, oh ini bid'ah. Bid'ah itu kalau salah faham. Isinya tahlilan ngapain? Mendoakan yang mati, itu sederhana. Sederhana sekali. Ya, yang lucu nih Bang Dodo nih. Ya, dia punya nggak tahu temannya, apa sahabatnya, apa saudaranya, nggak percaya kalau doa nyampe. Apa buktinya nyampe? Dia orangnya PA juga kan. Apa kata dia? Lu mati aja dulu, ntar gue doain. Kacau juga tuh. Ya, selamat Bang Do. Tapi kalau debat begitu kan jadi kebaikan kan. Gitu. Jadi tidak mesti orang tua, bisa teman, apalagi saudara dekat. Gitu ya. Ya. Gimana? Cukup? Ya, ada lagi? Ada lagi? Ya. Ya satu lagi aja. Ya. Pakai mic. Ya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi di ceramah Abuya dan ceramah sebelum-sebelumnya yang saya selalu dengar, Abuya selalu mengatakan tentang mengimani takdir, bahwa takdir buruk itu sesungguhnya tidak ada gitu ya. Tapi ketika ada hal yang tidak baik datang ke kita, takdir buruk itu datang ke kita, bagaimana kita mengasah kolbu kita bahwa itu adalah bukan takdir buruk. Iya. Makasih ya Bu ya. Sama-sama Teh Indri. Di takdir itu boleh kita sebut settingan Allah terhadap alam semesta. Jika ada orang tua dan ibu mau membuat planning untuk anaknya, mungkinkah planningnya buruk? Allah itu lebih sempurna daripada orang tua, lebih sayang daripada orang tua. Mungkinkah Allah memplanning sesuatu yang buruk untuk kita? Gak mungkin. Ya. Maka ketika terjadi sesuatu yang menurut nafsiyah, jadi yang mengatakan ini buruk namanya nafsiyah. Ini saya langsung buka aja, bahwa diri kita ini terbagi dua, ada ruhiyah, ada nafsiyah. Ruhiyah itu ruh murni,
hembusan Allah murni. Sedangkan nafsiyah itu sisi keegoan. Yang mengatakan itu buruk itu ego. Apa aja kejadiannya? Suami istri, baikan, tengkar, itu sama semua. Ya. Bisnisnya naik turun, itu semuanya mainan dari sana. Coba dulu waktu lagi naik bisa sering bersama AA nggak? Abah. Enggak, ya. Sekarang sering jamaah kan sholatnya. Ini nikmat besar itu. Rajanya sama Tehnia tuh, masih jarang dia sholat bareng tuh. Ya. Iya, konker terus. Kunjungan kerja ke alam bako. Jadi ada nikmat lain. Ada nikmat lain yang mahal. Orang-orang coba tanya nih sebelum pandemi. Lagi kena macet baik di mobil ataupun di motor. Ngomong gini, coba kalau saya bisa jamaah di rumah, jamaah di komplek, bisa bareng sama anak-anak, sama istri. Pandemi datang, kerjaannya hilang, dia bisa setiap hari sama anak istrinya. Dia dapat nikmat lain yang sifatnya imateri, tapi memang dompetnya agak tipis. Ya, oh itu banyak. Kecuali ya Arafi ya. Ya, beda-beda nasib ya. Tapi ingat, ini kan lagi naik. Kita nggak tahu kapan turunnya. Maka jangan naik-naik amat. Ya, jangan naik amat. Mainnya standarnya. Nah, ya. Jadi jangan terlalu apa. Dan follower kah, fans, semuanya itu hadiah dari Allah. Mereka sedang melihat jamalullah dalam dirinya Arafi. Ada keindahan, skill, dan semua itu adalah anugerah dari dia. Dan yang kok dikasihnya ke orang ini gitu. Ada orang gak terima. Kok dia mulu? Nah, bolehlah muncul hater. Hater itu kan bahasa anak-anak sekarang. Kalau bahasa Qur'annya kan hasid. Min syarri hasidin idza hasad. Orang hasad itu sudah ada dari dulu. Di zaman Nabi Adam yang hasad itu iblis. Jadi orang hasad itu nabinya bukan Nabi Adam, tapi iblis. Gak usah khawatir kita. Jadi kita gak usah dipepet sama dia. Gak usah juga diadu-adu sama hater. Gak usah. Dalam dunia dakwah juga begitu. Ya, benar gak? Sama. Ya, sama semua. Nah, maka jika ada orang benci kita, senang sama kita, itu bukan senang sama kita, bukan benci sama kita. Orang yang hasad itu dia sedang marah kepada Allah. Gimana? Marah sama Allah kufur gak? Kufur. Jadi orang hasad itu orang-orang yang kufur kepada nikmat Allah. Kan dia protes sama takdir kan berarti. Contohnya nih, yang dibikin pinter Mas Ubay, saya enggak. Terus saya mau protes, mau iri sama dia. Berarti saya protes sama Allah dong. Itulah ya kejahilan orang-orang hasad. Dia akhirnya menyerang, diseranglah Mas Ubay ini, diserang terus, apa aja dijadiin bahan. Sedang sedia sebenarnya lagi menghujat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kembali ke yang tadi, jadi takdir itu semuanya baik sebenarnya. Ya, yang buruk itu sensor kita agak kurang oke. Ya, sensornya kurang bagus. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, Arafi, Mbak Gigi gitu ya. Semua teman-teman, apapun yang terjadi, itu semua izin Allah. Maka cukup katakan di hati setiap pagi, setiap sore, aku rela, aku ridho kepada Allah. Udah, pasti bahagia hidupnya. Ya. Dan terakhir, kesimpulannya, kalau ingin belajar agama, belajar 4 ini sekaligus. Jangan belajar paru-paruan, biar beragamanya kafah. Tetap bekerja seperti biasa, ya tinggal nanti mainnya, pusatnya di ihsannya tadi, main di kolbunya. Semoga Allah meridhoi kita semua, ya. Semoga juga sahibul bait selalu saya dan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf menggurui karena minta jadi guru kan. Ya, assalamualaikum.